Tinggalkan hiruk-pikuk di luar sana. BYD dengan dual mode teknologi menghadirkan getaran dan suara mesin yang minim hingga kabin yang kedap suara. Senyapnya menenangkan, menjaga kedamaian hingga sampai di tujuan. Fearless, feel more. Saya perkara ini harus ke PT UN untuk menentukan kepalsuan dari penerbitan. Bahwa kunjungan ke UGM ini berangkat dari kasus Bambang Tri, menurut saya nggak relevan. Karena di kasus Bambang Tri ini objeknya adalah ijazah SMA. Jadi nggak ada korelasinya datang ke UGM membahas ijazah S1. Saya bertanya, kalau ijazah SMA... Jangan ditanggapi dulu Pak, satu-satu Pak. Bapak tadi ngomong panjang lebar, saya dengerin terus loh. Ya saya tunggu. Padahal saya ngomongnya enggak, tapi saya hormati satu-satu Pak. Biarin saya jelasin ya. Yang pertama, saya tidak melihat ada korelasinya kasus Bambang Tri dengan UGM. Karena silakan buka di putusan, kasus Bambang Tri hanya bicara ijazah SMA. Satu. Kedua, terkait dengan kok ada lapor, tidak ada BAP tersangka dan penyitaan, balik lagi. Ini yang disampaikan bukan perkara Polda yang sekarang disidangkan di PN Timur. Karena kalau perkara Polda itu jelas ada penyitaan, ada BAP tersangka, ada seluruh persyaratan sebagaimana yang disampaikan oleh beliau ya. Sabar dulu Pak, satu persatu ya. Ini perkara di PN Timur ya. Itu semua ada penyitaan dari kami ya, sudah ada BAP tersangka dan segala macamnya. Itu satu. Tadi yang dipersoalkan itu adalah perkara di Bareskrim yang sudah dihentikan. Kembali lagi, tadi udah disinggung juga, beliau berpandangan harus mengikuti Perpol. Tapi kami melihat itu sudah sesuai ketentuan Per Kabar Reskrim nomor 1 tahun 2022 bahwa di tingkat penyelidikan sekalipun bisa dilakukan lapor termasuk mendengar keterangan ahli. Itu SOP. Ya, dan itu sabar Pak. Dan itu silakan lihat di Perkaba 1 2022 tentang SOP penyidikan dan penyelidikan, dibuka di lampirannya ada persyaratan untuk meminta lapor dalam hal penyelidikan. Contohnya apa? Ini balik lagi sebenarnya cerita mundur ya. Ada saya di ruangan ini saya pernah jelasin. Ada di sebuah rumah ditemukan mayat. Ya. Maka tugas pertama polisi membuktikan apakah ini tindak pidana atau bukan. Disitulah penyelidikan atau penyidikan. Salah satunya apa? Untuk bisa naik ke tahap penyidikan memang harus dilakukan dulu forensik, keterangan ahli untuk melihat kematiannya ini wajar tidak wajar. Kalau wajar tidak bisa naik ke penyidikan. Jadi lucu mau mendengar keterangan ahli, mau lapor harus ada dulu BAP tersangka loh untuk membuktikan ini pidana atau bukan kok kematiannya wajar tidak wajar. Ini logika sederhananya. Jadi makanya di Perkaba 2022 seperti itu. Dimungkinkan adanya mendengar keterangan ahli termasuk lapor di tahap penyelidikan. Saya lanjut dulu sedikit mengomentari yang dari abang kita Bang Ferdinand. Abang Ferdinand kan melihat kenapa nggak digugat Tun saja. Lagi-lagi Bang, kalau kita menggugat Tun justru dari awal kita sudah tahu ijazah ini diterbitkan oleh UGM. Artinya sudah tidak lagi soal kepalsuan. Apa sih kepalsuan tuh? Bahwa dokumen ini tidak diterbitkan oleh yang seharusnya berwenang menerbitkan. Contoh, tanda tangan palsu. Apa sih tanda tangan palsu? Yang tidak ditangani oleh orang yang sebenarnya. Tapi kalau Anda menggugat Tun, sejak awal Anda sudah bilang dokumen ini dikeluarkan oleh UGM. Berarti bukan kepalsuan. Anda hanya mempersoalkan cacat penerbitan. Jadi kalau udah syaratnya tidak dipenuhi, beda ya. Dokumen yang cacat didaftarkan ke bukan dokumen palsu. Petun berarti sudah mengakui ijazah itu asli. Betul, logika itu logika hukumnya. Ntar dulu Bang, satu-satu ya. Okay. Karena apa? Okay. Karena di Tun itu adalah tujuannya kita hanya satu, membatalkan. Apa ya? Kenapa? Terjadi cacat penerbitan, cacat prosedural. Ya, jadi bukan soal palsu tidak palsu. Palsu tidak palsu itu kembali lagi selalu harus di pengadilan pidana. Kedua, kalau gugatan Tun, apakah tengah waktu 90 hari terlewati? Sudah jauh. Waktu mereka datang ke UGM saja sudah membuktikan mereka sudah tahu adanya ijazah tersebut. Gugat sekarang sudah melewati 90 hari. Tengah waktu ini persyaratan gugatan Bu Tun ya. Nah, yang terakhir seperti saya mau nyampaikan tadi kan teman-teman jaksa sedikit dituduh nih. Saya hanya mau meluruskan aja. Pertama, dituduh karena apa biar jelas nih? Ya seolah-olah tadi apa dibikin sengaja kabur dakwaannya harus diganti. Jadi mungkin gini, pertama ya, saya ini Pak Jokowi yang sebenarnya paling banyak kepentingan soal eksepsi diterima. Makanya saya mewakili Pak Jokowi berpandangan begini. Pertama, kita menyadari betul baru pertama kali dalam penegakan hukum ini terjadi perubahan hukum acara dan hukum material secara bersamaan. Ya, ini KUHP dan KUHP berubah secara serentak di waktu yang bersamaan. Ya, sebelumnya belum pernah ada. Secara bersamaan ya. Contoh, Tun saja mulai dulu hukum materialnya, undang-undang Tun, baru hukum acaranya di undang-undang AP. Ini sekaligus berubah. Transisi lah karena dan berlakuan semuanya hukum acara dan hukum KUHP dan KUHP baru. Memang seluruh penegak hukum
perlu belajar banyak, perlu cermat, perlu segera adaptasi. Oke. Dan ini terjadi kesalahan di mana-mana. Mohon maaf ya. Banyak teman advokat juga nggak memahami, banyak juga dalam upaya hukum kekeliruan karena belum memahami apa yang terjadi di KUHP dan KUHP baru. Ada juga teman-teman penyidik kemarin juga memperoleh kesalahan karena ya kembali lagi ini masa transisi ya. Ya. Saya juga temukan ada hakim-hakim di daerah bahkan juga melakukan pelanggaran KUHP karena kembali lagi ini sesuatu yang baru, semua sedang belajar. Ya bahkan juga MA, Kejaksaan Agung, organisasi advokat sekarang sedang terus sosialisasi kepada seluruh anggotanya untuk memahami secara bersama. Jadi menurut saya wajarlah kalau di masa transisi ini terjadi semacam error-error. Ya betul mungkin termasuk elementer, tapi menurut saya ini sesuatu yang wajar dan saya kok melihatnya tetap dalam pemikiran positif. Kenapa? Karena setelah itu pun langsung diperbaiki. Terbukti hari kemarin, jaksa sudah memperbaiki dakwaan dan sudah mendaftarkan di PN Timur dengan nomor 352 kalau nggak salah ya. Dan sudah dijadwalkan sidang berikutnya tanggal 6. Artinya langsung dilakukan perbaikan hitungan hari dan sudah mulai disidangkan. Artinya tidak ada misi yang tidak lah untuk membangun ini itu membuat anti klimak ya. Jadi sekali lagi kalau saya sih melihat ini sesuatu yang wajar ya. Dan ini terjadi di sebuah institusi penegak hukum. Tanggapan bukan hanya di advokat ya, di jaksa, di polisi. Jadi bukan kesengajaan. Bukan kesengajaan. Apalagi sudah ada pendaftaran. Jadi menurut saya kita nggak usah membesar-besarkan, kita tetap percaya kepada jaksa mewakili negara, biarlah dia bekerja secara profesional dan nanti kita lihat dalam perjalanan perkara seperti apa. Jadi kita percayakan betul lah dengan kondisi perkara ini. Saya sedikit sebelum ke ini bahwa soal keaslian atau kepalsuan ijazah ini akan dibuka seterang-terangnya melalui proses peradilan yang fair dan berimbang. Oke, baik. Nanti saya berikan kesempatan. Sedikit ya ke Prof. Silakan. Terima kasih Mas Aiman. Saya sangat tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Ferdinand Hutahayan. Menarik sekali, searah dengan pemikiran saya. Yang petun tadi. Ya, bukan sekali-kali perkara pidana itu mengadili kepalsuan dokumen. Tidak. Harus dilengkapi dengan apa yang sering di MA itu disebut sebagai onvoldoende gematigd. Tidak lengkapnya seperti penegakan hukum, nggak lengkap. Harusnya PT UN yang akan melahirkan administratif yang betul. Jika tidak menjadi onvoldoende, tidak akan terbukti. Tidak, kekurangan alat. Nah, kenapa? Karena syarat termasuk asas-asas umum pemerintahan yang baik, duga dengan kewenangan kekuasaan diatur di situ. Tapi kalau Undang-Undang nomor mengajukan 30, ke PT UN artinya mengakui bahwa ijazah itu asli, betul? Iya, akan ketahuan nanti prosesnya secara administratif. Enggak, bahwa ijazah itu ketika dilaporkan ke PT UN di proses PT UN, maka dianggap bahwa sudah mengakui bahwa ijazah itu asli, betul? Asli atau palsu? Oh, belum. Asli atau palsu di PT UN. Oke. Kenapa? Karena ada kewenangan yang digunakan secara salah, kewenangan yang tercampur aduk itu di Undang-Undang 30 tahun 2014. Jelas di situ. Jadi akan terjadi onvoldoende kalau hanya menggunakan hukum pidana, tidak lengkap. Tidak ditemukan itu administrasi seperti apa yang terjadi. Kemudian penelitian baru, ini penting dari hukum administrasi. Ini satu hak yang disebut legitimasi oleh publik. Menandingi apa yang menjadi satu legalitas yang dimiliki oleh UGM misalnya. Itu akan lengkap di situ. Di PT UN akan terbuka semua itu. Jadi harus ke PT UN. Saya berkira perkara ini harus ke PT UN untuk menentukan kepalsuan dari penerbitan. Dan yang melaporkan harus Dr. Tifa dan Mas Roy. Boleh siapa saja. Kan udah berapa kali Prof. Tapi kemudian NO istilahnya. NO perdata. Betul, yang ditun itu kan kemarin Bang Bonar Tua ngajukan gugatan. Saya ikutin media ya berita ya. Lalu kena dismissal. Nah yang saya mau tambahkannya begini. Dismissal itu perdamaian. Harus ingat itu kesepakatan sebelum sidang. Dismissal itu kalau di perdata mungkin satu mediasi. Di pidana juga ada mediasi penal. Tapi nggak ada yang pernah lanjut, Prof. Nah kenapa itu persoalannya? Kenapa nggak lanjut? Mesti hakim yang akan mutus nanti. Hakim diputus oleh mediasi atau dismissal. Itu kira-kira. Saya tambahkan ya. Tadi saya tanggapi. Betul, tidak ada yang pernah lanjut kan kasusnya? Ya, nggak artinya kan belum tahu. Bukan diputus, betul. Jadi begini, tadi kan suruh mau nanggapi saya tapi kemana-mana. Jadi saya bingung. Nanggapi saya katanya, tapi kok kemana-mana. Saya tanggapi kembali tadi, ya kan? Yang mana di dalam Perkap itu sendiri itu tidak mengatakan penyidikan, pemeriksaan laboratorium.
Mau Dumas, enggak. Oh ini kalau penyelidikan gini nggak ada yang ngomong seperti itu. Apalagi dibilang Perkaba. Maaf, kalau ini harus ada pembandingnya. Jadi kalau mau di ke lab harus ada pembanding yang Iya, tepat. itu yang keempat, Prof. Dan pembandingnya harus otentik juga. Kalau palsu sama palsu juga identik, Prof. Hasil kemarin lab itu bukan asli, tapi identik. Palsu sama palsu identik nggak? Ya. Identik. Saya mau bertanya sama Rifai. Saya membaca surat pengajuan TPUA. Saya baca. Wong saya ikut gelar kok. Saya ini satu-satunya ikut gelar, lawyer ikut gelar yang di Bareskrim. Itu memang menanyakan ijazah S1 dan SMA, tapi S1 betul. Saya mau bertanya sama Rifai. Kalau yang dimasalahkan ijazah SMA, kenapa yang di laboratorium S1? Jawab. Kalau dimasalahkan TPUA ijazah SMA, tapi yang di lab ijazah S1. Kenapa kok nggak ijazah SMA-nya? Jawab ya. Itu pertanyaan saya. Boleh jawab nih Bang? Silakan, Ya, silakan. jawab Tadi dong. kan kita bahas kasus Bambang Tri, bukan TPUA. Tadi kan Abang bawa-bawa kasus Lawyernya Bambang kan Tri. TPUA. Di Bambang, tunggu di Bambang Tri ini kasus ijazah SMA S1 itu dulu. Sebentar. SMA. Di dalam surat SMA jawab, kan, SMA, betul. clear SMA gitu, dijawab oleh beliau Bambang juga gitu. Tri. Jadi nggak Bambang masuk Tri Anda maksudnya. bawa-bawa kasus Bentar, Bambang saya Tri ke tahu. UGM. Bambang Tri itu SMA, ijazah SMA. Sebentar. Di dalam TPU Bambang Tri sama Gus Dur dan sebagainya itu ijazah S1 dan itu adalah dakwaannya ya. Dakwaannya itu kebohongan yang menimbulkan keonaran. Iya, tapi ijazahnya SMA objeknya. Ijazah yang dibawa itu ijazah S1 dilegalisir. Saya lihat Bambang sendiri. Tri. Iya. Tanya Gus Dur, ditelepon sekarang kalau nggak percaya. Itu ijazah S1 yang dilegalisir. Yang mana dalam hukum pidana, apalagi perdata mau apalagi pidana, ya kan? Jika ada legalisir, legas aslinya harus dihadirkan. Betul nggak, Prof? Ini enggak. Jadi kalau Ferdinand mengatakan gitu, saya akan tunjukkan bukti Ferdinand bahwa ijazah yang digunakan adalah ijazah S1 yang dilegalisir termasuk ijazah SMA. Baik Gus Nur maupun Bambang Tri itu S1. TPUA itu ke sana itu kan membawa ke TPUA mengajukan ke Bareskrim itu kan membawa perkaranya mereka. Ini gini aja deh, kalau gini kan susah nih kayak debat kusir ya. Lu nggak kusir, ini Kusirnya fakta. ketinggal, kudanya pergi. Anda yang kusir. Publik saja suruh buka googling putusan Bambang Tri, sekarang di googling nih, Pen ya, langsung di Mahkamah Agung. Loh, iya, dakwaannya dong. Buka di dalam, objeknya Dakwaannya. jelas ijazah SMA. Sebentar, Itu aja dakwaannya deh. Karena kalau ngomong gini susah nih Sebentar. pembuktiannya. Googling aja publik, lihat langsung di Mahkamah Agung kasus Bambang Yang Tri. dibuka. Dasar, Seperti saya apa boleh. gitu loh. Dakwanya itu kebohongan yang menimbulkan. Makanya kemarin kenapa kami amputasi dakwaan mereka? Karena kami mau diarahkan ke perkara Bambang Tri. Bukan masalah ijazah, link-link yang digunakan ini adalah link-link keujaran kebencian, ini. Cepat-cepat kita amputasi. Kalau enggak bahaya ini. Karena pembuktiannya bukan ijazah. Dan alhamdulillah hakim sependapat dengan kami. Oke. Akhirnya dikatakan batal demi hukum. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi. Oke. Silakan Dokter Tifa. Silakan. Ya baik, karena saya sudah menang jadi waktu saya tidak perlu bicara banyak ya. Jadi apalagi tadi sudah dikuatkan oleh Profesor Gayus Lumbuun ya. Saya kan masih bertanya-tanya gitu. Jadi kan posisi saya pada media yang kemarin ya, ini terdakwa berarti udah gugur. Tersangkanya bagaimana? Oleh salah seorang Gugur, Prof. Ya, guru besar sudah gugur. Gugur Ya, juga. Ya, sudah Oke. gugur. Nah, jadi agak problem juga bagi saya. Besok tanggal 6 Agustus waktu saya dihadirkan tuh saya posisi kursinya di mana? Karena kan saya bukan terdakwa kan. Masa saya masih duduk di tengah-tengah kan saya bukan terdakwa. Apalagi tersangka. Nah, ini kan problem itu besok ya. Kemudian yang kedua adalah sidang 6 Agustus itu bukan berarti kemudian kemenangan saya menjadi dianulir loh ya. Ini masyarakat supaya tahu. Saya menang tetap menang. Ya. Adalah bahwa kemudian hakim itu memberikan kesempatan kepada JPU untuk melakukan perbaikan dan mereka sudah lakukan itu karena terbukti ada jadwal tanggal 6 Agustus bukan berarti bahwa kemudian saya jadi berpotensi untuk kalah. Bukan, menang tetap menang. Ini permanen. Batal demi hukumnya itu permanen sifatnya gitu. Ya. Dokumen dikembalikan. Kasus dianggap tidak ada. Oh, Batal semua demi dokumen hukum. dikembalikan? Oh iya. Dokumen dikembalikan. Kasus dianggap tidak ada. Batal demi hukum. Artinya kemenangan saya itu permanen. Tercatat dalam sejarah sebagai sebuah kemenangan yang permanen. Nah. Ya, saya mesti irit bicara karena begini. Karena ternyata kan ada undangan ya. Artinya ada jadwal untuk
sidang 6 Agustus. Soalnya kemudian tadi kan sudah dipredik, ya itu kan persoalan besar itu. Saya nanti duduk di mana begitu kan ya. Kalau saya mau memilih ya saya duduk di kursi penonton aja kan. Karena saya bukan terdakwa, saya bukan tersangka, kalau saya mau duduk di Dr. mana Rizal, gitu bentar, kan. saya mau tanya Prof Gayus. Duduknya di mana nanti tanggal 6 Agustus, Prof? Saya lebih berpendapat bahwa registrasi nomor itu harus nomor baru. Oke. Jadi ini hal baru karena yang lama dikembalikan. Tidak dilanjutkan lagi proses hukumnya. Maksudnya? Mulai dari Jadi harus dari pemeriksaan polisi lagi? saya berpendapat bahwa ini dimulai dari registrasi baru, dimulai dari penyidik polisi. Sebentar. Jadi nanti tanggal 6 Agustus itu bisa, dalam tanda kutip ya, bisa chaos secara hukum intelektual. Kita perhatikan nanti apa putusan hakim persidangan itu. Kita lihat nanti. Karena saya berkeyakinan harus dengan registrasi baru yang lama sudah dihentikan. Baru itu berarti harus pemeriksaan dari awal lagi, Ya. penyelidikan lagi. Pendapat saya seperti itu. Oke, Ya begini luar Prof, biasa ini. berarti posisi saya di Polda lagi dong jadi saksi. Jadi mulai dari nol lagi kan begitu ya kan? Harus dibaca dulu secara clear putusan yang dibacakan oleh hakim. Kalau tidak salah hakim kan mengabulkan sebagian, tidak Keseluruhan. Hakim mengatakan bahwa dakwaan ini, bukan pasal ini loh ya, batal demi hukum. Dakwaan ini batal demi Ya, hukum. saya nggak tahu kalau yang saya dapat informasi bahwa sebagian tidak dikabulkan ada sebagian, seluruhnya, tetapi contohnya tidak menggugurkan penuntutan. Ya, soal kewenangan pengadilan mengadili kan juga kan ditolak. Oke, Karena itu masuk bentar. eksepsi semua. Dakwaan kan? batal demi Artinya hukum. begini, kalau seperti yang saya tangkap, statusnya kan kembali ke tersangka, makanya JPU diberikan kesempatan untuk mengajukan dakwaan baru supaya menjadi terdakwa lagi. Tidak ada. Itu. Saran itu Saya tidak, karena ini kan sudah berbeda. Tadinya yang dapat saya informasi Ya, seperti ya. itu. Berarti Paham. kalau informasi yang saya dapat itu salah ya memang Ya. berarti sekarang ya. Jadi ada dua. semakin Balik ke ngambang. penyelidikan. Di dalam- Ya, Di artinya dalam- semua Nggak, saya sudah, mau tanya, kalau memang begitu. sudah dapat surat panggilan belum untuk tanggal 6 Agustus? Belum. Artinya kalau dapat surat panggilan, menurut Kami bingung saya tanya, juga. nggak, ini penting, saya tanya Prof, bisa menolak dong? Tidak bisa karena itu perintah penegak hukum. Oke. Tapi disampaikan dengan jelas bahwa ini sudah ditutup nomor ini. Pada saat tanggal 6 nanti? Ya. Oke. Ya disampaikan jadi pada nebis statusnya. panggilan untuk undangan itu kan kewajiban, bukan hak. Itu kewajiban. Jadi harus hadir. Tetapi menyampaikan di sana bahwa ini telah ditutup perkara. Tapi ini. putusan selah itu kan bukan putusan akhir, Prof. Betul. Itu menang di prosedural. Betul. Menangnya di prosedural. Tetapi kedudukan terdakwa itu hilang. Hilang. Ya hilang Ya, betul. Tidak lagi Kedudukan terdakwa itu hilang, kedudukan tersangkanya juga hilang. bukan tersangka lagi terdakwa dong. Sudah hilang tersangkanya. Oh, tersangka hilang bersamaan dengan terdakwa. munculnya status terdakwa. Iya. Tidak. Tersangka sudah hilang ketika berkedudukan sebagai terdakwa. Oke. Ketika terdakwa hilang, maka pasti dua-duanya hilang. Hilang. Jadi menjadi Wah, perkara ini baru. rumit juga ini. Mas Ya Aiman, memang begitu. ini jadi kita Saya bicara dulu hukum. gimana ya? Iya, iya. Nanti Oke, saya- silakan. Nanti saya Ya Tadi kalau saya potong, seperti silakan. itu ini nanti ya sudah nebis jadinya. Ya selesai Iya, sudah, nebis, tutup jadi. perkara. Nah, ini tanggal 6 menarik ini. Sebentar saya tambahkan. Saya baca begitu. Yang penegasan hakim di dalam keputusan itu satu, dakwaan ini batal demi hukum. Keseluruhan artinya itu ya? Kedua, dokumen dikembalikan. Seluruhnya. Iya. Putusannya begitu ya. Kalau memang mau ada dakwaan, Kalau putusannya begitu ya disimpan sudah, di bubar pengadilan. semua, selesai. Ngapain 1,5 meter itu dikembalikan? Karena memang sudah zong. Dan Ya. tidak ada pesan hakim untuk jaksa memperbaiki. Tidak ada. Oke. Ya Oke, sudah, kita kembali tunggu satu lagi nanti saya berikan apakah kesempatan pada Dr. Tifa untuk bisa kasih satu segmen full untuk Dr. Tifa. Sesaat lagi kita akan kembali.